Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya kehidupan ini, untuk menghirup udara segar walaupun di malam hari ini. Sahabat asrama santri kreatif atau ASKA yang berbahagia, sedikit saya akan memberikan sharing edukasi atau sharing pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan ilmu alat, khususnya bagi para santri yang pesantren di sana, di berbagai pondok pesantren yang ada di Indonesia, yaitu disiplin ilmu alat atau ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu itu sangat sentral sekali bagi kalangan santri, sangat masyhur sekali, bisa dikatakan saking masyhurnya bahwa ilmu nahwu itu sangat seksi, sehingga banyak para santri yang senang sekali mengkaji ilmu nahwu. Saking seksinya jadi rebutan. Oke ya, gitu ya. Baik, nanti saya akan berikan di samping ilmu nahwu secara akademik, kita nanti akan bahas filosofi dari nahwu itu sendiri, atau hikmah atau rahasia dari ilmu nahwu itu sendiri. Saya nanti akan ambil referensi disiplin nahwu ini dari kitab Jurmiyah, karena kitab Jurmiyah itu adalah salah satu dari sekian banyak kitab yang sebagai fokus atau sebagai sentral dari berbagai kitab yang lain, karena Jurmiyah itu sangat masyhur sekali ya, sangat fenomenal sekali ya, sehingga di berbagai pesantren yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa, itu nahwu sangat diprioritaskan, atau kitab Jurmiyah ini sangat diprioritaskan untuk diajarkan bagi semua kalangan santri. Nanti kita akan pengajian kita atau sharing edukasi kita, nanti kita buat acara ini sebagai kita kasih nama sharing edukasi aja ya, biar nanti kita saling menambah wawasan, tambal sulam, saling memberikan komentar, saling memberikan respon, saling memberikan kritik dan saran, tentunya untuk membangun kita semua, khususnya bagi para santri yang sekarang lagi mengaji di pondok pesantren ya. Apalagi sekarang lagi masa pandemi, mungkin pengajiannya terkendala dari protokol kesehatan. Makanya ini sebagai solusi ya, pengajian online kita ini sebagai solusi bagi para santri untuk tetap belajar walaupun di masa pandemi, dengan klik nanti ya, ketik asrama santri kreatif atau ASKA, nanti kita akan bisa melihat berbagai macam video sharing edukasi yang berhubungan dengan ilmu nahwu, dalam hal ini adalah kitab Jurmiyah, mengkaji Jurmiyah, filosofi dan hikmah. Baik, nanti pertemuan yang pertama ini atau mukadimah ini, saya akan mencoba mengurai tentang bab kalam ya, tentang bab kalam. Ya. Ini bab pertama atau mukadimah bab kalam. Kalam itu dalam kitabnya begini: al-kalamu wal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya, ini ta'rif kalam ya. Banyak sekali pengertian kalam. Kalam itu adalah ungkapan, kata-kata ya, kata-kata, baik dari kalamnya ulama fikih, ulama kalam, ulama tauhid, atau para ahli, itu banyak mendefinisikan tentang kalam. Tapi kalam di sini, kalam menurut ulama nahwu ya, kalam menurut ulama ilmu nahwu ya.
Kalam adalah ucapan yang tersusun, yang berfaedah dengan disengaja. Ucapan tersusun, berfaedah, disengaja, atau menggunakan bahasa Arab. Ya, kasih contoh. Yaitu ini Zaidun Zaid adalah orang yang berdiri. Ini sudah kalam. Menurut ulama ilmu nahwu sudah kalam. Kenapa? Karena sudah memuat lafaz, murakab, mufid, dan wadh. Ya, sudah ucapan yang tersusun, yang berfaedah dengan disengaja dengan menggunakan bahasa Arab. Ucapan diucapkan tersusun, ini sudah tersusun, murakab, susunan, ya, susunan mubtada khabar, Zaidun qa'imun. Mufid, memberikan pemahaman, memberikan faedah. Apa faedahnya? Ya, menjelaskan, menceritakan, mengkabarkan tentang keadaan Zaid yang sedang berdiri. Disengaja, ya disengaja, tidak ada unsur mengigau atau yang lainnya dengan menggunakan bahasa Arab. Sangat mudah, ya, sangat mudah sekali. Kalam menurut ulama nahwu, ucapan yang tersusun, yang berfaedah dengan disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau ada kata-kata dengan menggunakan bahasa Arab, berarti kita mengecualikan ucapan yang di luar dari bahasa Arab. Bahasa Prancis, bahasa India, bahasa Amerika, bahkan bahasa Indonesia, ya bukan kalam menurut ulama ilmu nahwu, bukan kalam. Kalau menurut ulama ilmu nahwu, kalam harus menggunakan bahasa Arab. Atau kita mendengar definisi bahwa al-wadh itu adalah disengaja, berarti menyesuaikan bahwa ketika ucapan itu tidak disengaja, ya bukan termasuk kalam. Seperti ucapannya orang tidur, mengigau, atau yang suara-suara kaset itu bukan kalam, karena ketika pelafalannya, ketika diucapkan yang baik, walaupun itu sudah tersusun, ya sudah berfaedah, tapi tidak ada unsur kesengajaan, ya bukan namanya kalam, bukan sama sekali kalam itu menurut ulama nahwu. Ya, baik ya. Oke, kita nanti akan mengenai istilah ini. Huwa al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu, al-biwad. Ada 4 istilah baru ketika kita mengkaji tentang kalam. Pertama, lafaz, murakkab, mufid, dan wadh. Ini ada istilah-istilah baru. Nah, keempat istilah ini adalah susunan dari kalam itu sendiri. Ya, kalam yang tersusun dari lafaz, murakkab, mufid, dan wadh. Ya, tidak. Yang keempat ini semuanya harus hadir dalam susunan kalam. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, ya bisa kita akan bahas mengenai lafaz, murakkab, mufid, dan wadh. Ya, kiranya itu cukup itu dulu ya. Kalam dalam pengertian menurut ulama ahli ilmu nahwu. Oke, seperti mana yang saya katakan tadi, nanti setelah kita mengkaji kalam secara akademik, kita nanti mengkaji kalam secara filosofi dan hikmah. Filosofinya di mana? Ini kalam kan ungkapan, perkataan, komunikasi. Ya, jadi al-kalam wal lafdul murakkabul mufidul bil wadh. Komunikasi itu, ya, untuk menjalin komunikasi yang aktif dan interaktif, dibangun dengan perkataan atau ucapan-ucapan yang tersusun rapi, tertata rapi, ya, sehingga memberikan pemahaman, memberikan pengertian yang sempurna, tapi dengan unsur kesengajaan, dengan ada nilai motivasi tertentu. Ya. Harus ingat-ingat,
ketika kita mau membangun komunikasi interaktif dengan yang lain, ya harus dikomunikasikan dengan tersusun rapi, tertata, sehingga memberikan makna dan pengertian, memberikan arti yang sempurna kepada kita yang diajak berbicara, kepada orang yang diajak bicara. Tetapi juga harus ada unsur kesengajaan. Motifnya apa kita ngomong? Tujuannya apa kita ngomong? Ya, apa maksud kita ngomong? Itu kuncinya. Kunci membangun persaudaraan, membangun jaringan, membangun organisasi, lobby. Pertama kali yang harus diperhatikan adalah komunikasi. Dan komunikasi yang komunikatif harus melihat 4 unsur tadi: lafaz, murokab, mufid, dan ba'dho. Ya, adanya ucapan yang tersusun rapi, yang memberikan faedah, pemahaman yang sempurna, tetapi juga dengan motif tujuan tertentu. Soalnya begini, tersusun rapi, ya kan, tapi tidak paham dan mengerti itu ngomong apa. Oh, ternyata orang yang kita ajak bicara itu kemampuannya tidak selevel dengan kita, atau kemampuannya jauh dari kita. Ya, seorang profesor ngajarin anak SD ngomongnya bahasa akademis, bahasa intelektual, ya tidak akan mungkin paham anak SD itu, walaupun tersusun rapi, walaupun ditata, ya, tapi tidak akan mungkin memberikan faedah, tidak akan mungkin ngerti orang itu, karena kemampuan dari anak SD itu tidak pernah akan sampai untuk memahami perkataan dari seorang profesor tadi. Jadi di samping mempunyai kekuatan intelijensi, tetapi juga harus melihat audiennya, melihat siapa orang yang diajak bicara tadi. Itu seperti firman Allah, ud'u ya sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu, ya, bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasan. Maksudnya itu merupakan pilihan-pilihan dari yang ditawarkan oleh Allah. Silakan pilih, tergantung kebutuhan. Kamu ngomong sama siapa, kamu bicara sama siapa. Ya, kayak tadi, walaupun itu tersusun, lihat audiennya, siapa yang kamu ajak bicara. Kalimunas biqadri quli. Komunikasi dengan manusia itu sesuai dengan kadar kemampuan mereka, sesuai dengan pendidikan mereka, sesuai dengan pengertian mereka. Jangan disamakan. Walaupun kamu pintar, kamu punya question intelektual, kecerdasan intelektual yang tinggi, tapi kalau kamu belum bisa memposisikan dirimu sebagai siapa dan bicara dengan siapa, jangan kira, jangan kamu sangka perkataanmu itu mudah dicerna oleh orang lain. Ya, di samping diucapkan tersusun rapi, berfaedah, jangan lupa kamu juga harus ada al-wad'u, ada motivasi, ada niat. Apa tujuan kamu membangun komunikasi, supaya komunikasi yang kita bicarakan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, nanti kita akan bahas beberapa kriteria atau kiat untuk membangun komunikasi interaktif dengan baik dan komunikatif. Nanti di lain kesempatan waktu kita akan bahas itu. Ya, mungkin itu saja dulu ya. Nanti kalau kita diberikan waktu lagi kita akan bertemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.